Assalamualaikum anak-anakku semua. Selamat datang di kelas kimia. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang latihan soal kimia kelas 10 bab 1. Masih bersama saya Bu Dewi Isyarah. Langsung saja kita soal yang pertama. Mudah atau sulit terbakar dan mudah atau sulit menguap merupakan contoh partikel materi. Jadi partikel itu untuk mengetahui banyaknya partikel. Rekayasa materi. Rekayasa materi ini adalah hasil dari kerja ilmiah di laboratorium, hasil penemuan baru. Sifat materi. Nah, mudah atau sulit terbakar ini merupakan sifat materi. Susunan materi, berarti materi itu kandungannya apa saja, ataukah struktur materi, jadi bentuk strukturnya bagaimana. Jadi nomor 1 jawabannya adalah sifat materi. Sekarang kita lanjutkan nomor 2. Peran ilmu kimia dalam lingkungan, misalnya dalam produksi obat kimia, apakah termasuk peranan di dalam lingkungan? Kalau produksi obat, maka ini adalah kedokteran. Cabang ilmu kimianya yang mempelajari adalah ilmu farmasi. Analisis komposisi obat, ini juga masih dalam ranah farmasi. Identifikasi barang bukti kejahatan, ini adalah ranah hukum. Sintetis obat baru, masih dalam cabang ilmu farmasi. Dan selanjutnya adalah penelitian penipisan lapisan ozon. Nah, ini ada kaitannya dengan lingkungan. Jadi, seberapa besar lapisan ozon di suatu daerah? Nah, ini adalah termasuk peranan ilmu kimia dalam lingkungan. Nomor 3. Dalam industri pangan, ilmu kimia digunakan untuk meningkatkan mutu pangan. Zat yang dipakai untuk mengawetkan makanan adalah natrium propionat. Natrium propionat ini adalah zat pengawet. Tartrazin ini adalah zat pewarna, biasanya digunakan untuk minuman. Tartrazin ini adalah pewarna kuning lemon. Aspartam ini pemanis yang biasanya digunakan untuk pengganti gula pada penderita diabetes. Rhodamin B ini pewarna. Bedanya dengan tartrazin ini untuk makanan, sedangkan rhodamin B ini untuk tekstil atau kain. Sakarin ini sama dengan aspartam, yaitu digunakan untuk pemanis. Sakarin ini adalah tanpa kalori. Nah, jawaban dari soal nomor 3 ini adalah yang digunakan untuk pengawet makanan adalah natrium propionat. Sekarang kita lanjutkan soal nomor 4. Tujuan utama menggunakan metode ilmiah adalah membuat manusia lebih sejahtera, menunjang kemajuan teknologi, mengubah sikap manusia, mengembangkan penemuan baru, ataukah agar praktis. Maka dari opsi ini yang paling tepat adalah mengembangkan penemuan baru. Lanjut soal nomor 5. 2 syarat yang diperlukan untuk mendapatkan hasil temuan ilmiah yaitu, jadi 2 syarat itu apa saja? A. Sikap ilmiah dan metode ilmiah. B. Metode ilmiah dan percobaan. C. Sikap ilmiah dan eksperimen. D. Percobaan dan kesimpulan. E. Prosedur ilmiah dan sikap ilmiah. Maka dari kelima opsi ini yang paling tepat adalah sikap ilmiah dan metode ilmiah. Ini adalah 2 syarat yang diperlukan oleh seorang ilmuwan untuk melakukan kerja ilmiah. Nomor 6. Sesuatu yang akan diteliti dan dipecahkan disebut. Nah, ini adalah langkah pertama dari metode ilmiah. Peristiwa, soal, masalah, sintesis, hipotesis.
Maka jawaban yang tepat adalah masalah. Soal nomor 7. Jawaban sementara dari masalah yang sedang diteliti untuk diuji kebenarannya disebut. Ini merupakan langkah kedua dari metode ilmiah. Variabel, data, metode, hipotesis, kesimpulan. Maka jawaban yang tepat adalah hipotesis. Nomor 8. Berikut ini adalah langkah metode ilmiah. Mengumpulkan data hasil percobaan. Merumuskan masalah. Ini adalah diurutkan secara acak ya. Merumuskan hipotesis, melaksanakan percobaan, observasi, dan kesimpulan. Maka urutan yang benar dalam metode ilmiah adalah berarti dimulai dari nomor 2 dulu. Dari option ini yang dimulai nomor 2 adalah C. Apakah kelanjutannya betul? Sekarang kita amati. Yang C, merumuskan masalah, merumuskan hipotesis, melaksanakan percobaan, observasi, mengumpulkan data, dan kesimpulan. Maka jawaban tepat adalah betul C. 2, 3, 4, 5, 1, 6. Soal nomor 9. Langkah yang dapat dilakukan untuk menguji kebenaran hipotesis adalah observasi, merumuskan masalah, melakukan serangkaian percobaan, menarik kesimpulan, ataukah mengumpulkan data. Maka jawaban yang tepat adalah melakukan serangkaian percobaan. Nomor 10. Pengukuran suhu lingkungan dengan menggunakan termometer pada suatu percobaan merupakan pengamatan. Jadi termometer itu yang dilihat apa? Hasil penggunaan termometer yang dilihat adalah angka. Kalau yang dilihat angka, maka itu menunjukkan apa? Apakah kuantitatif, kualitatif, fisika, kimia, ataukah sekunder? Jadi yang menunjukkan angka di sini adalah kuantitatif. Nomor 11. Pada percobaan, faktor yang sengaja dibuat berbeda disebut variabel bebas, variabel terikat, variabel kontrol, variabel pengganggu, dan variabel primer. Maka di sini yang dibuat berbeda yaitu variabel bebas. Lanjut ke soal nomor 12. Hasil suatu kegiatan ilmiah harus disajikan dalam sebuah dokumen. Nah, dokumen itu disebut apa? Apakah kesimpulan, hipotesis, makalah, laporan ilmiah, ataukah data? Nah, jadi bentuk dokumen itu merupakan laporan ilmiah. Lanjut ke soal nomor 13. Berikut ini bukan termasuk dalam sistematika penulisan laporan ilmiah adalah kajian pustaka, wawancara, pembahasan, daftar pustaka, pendahuluan. Maka yang bukan merupakan sistematika penulisan laporan ilmiah adalah wawancara. Lanjut ke soal nomor 14. Berikut ini yang bukan merupakan sikap yang harus dimiliki oleh seorang ilmuwan adalah sikap ingin tahu yang tinggi, sikap tidak acuh terhadap masalah, berperilaku terbuka, selalu berpikir maju, dan memperoleh data dengan cermat dan teliti. Nah, dari kelima sikap ini yang bukan merupakan sikap yang harus dimiliki oleh seorang ilmuwan yaitu sikap tidak acuh terhadap masalah. Nomor 15. Berikut ini yang diperbolehkan dilakukan di laboratorium adalah minum, mengobrol,
makan menggunakan jas laboratorium membuang larutan di luar jendela. Maka yang diperbolehkan adalah menggunakan jas laboratorium. Jadi jangan makan dan minum di laboratorium, jangan mengobrol dengan teman, dan jangan membuang larutan di luar jendela. Nah, jawabannya adalah menggunakan jas laboratorium. 16. Jika ada alat yang pecah atau rusak, sebaiknya menuduh teman lain, lapor guru, dibuang tanpa izin guru, disembunyikan, pura-pura tidak tahu. Maka langkah yang betul yaitu lapor guru. Karena alat-alat yang ada di lab ini kan harus didata, maka kalau hilang harus diketahui hilangnya kemana, apakah rusak atau bagaimana. Jadi kalian harus lapor kepada guru untuk dibuat laporan data. (17) Setelah melakukan percobaan, sebaiknya alat-alat segera dipakai lagi, dikubur, dibakar, dibersihkan, ataukah dibuang. Maka langkah yang tepat yaitu alat-alat setelah dipakai harus segera dibersihkan. Nomor 18. Hal-hal berikut ini yang dilarang dilakukan ketika melakukan percobaan di laboratorium kimia adalah menggunakan ikat rambut bagi perempuan. Ini boleh juga dilakukan karena supaya tidak mengganggu ketika melakukan percobaan di laboratorium. Meletakkan alat-alat yang diperlukan di atas meja. Nah, ini saya pikir langkah yang tepat karena supaya kita tidak mencari-cari lagi, jadi alat-alat harus disiapkan dulu. Mengarahkan mulut tabung yang sedang dipanaskan ke teman praktikum. Nah, karena kita takut kalau kena diri kita, maka kita diarahkan ke teman kita. Ini tidak boleh. Jadi mulut tabung tidak boleh diarahkan ke kita maupun teman kita. Membuang sampah di keranjang sampah. Menggunakan kacamata pengaman. Maka yang dilarang dilakukan ketika melakukan percobaan di laboratorium kimia adalah mengarahkan mulut tabung yang sedang dipanaskan ke teman praktikum. Kenapa tidak diperkenankan atau dilarang? Karena ketika memanaskan zat itu akan mengeluarkan uap. Nah, kalau kita arahkan ke teman kita, nanti bisa jadi uap itu mengenai teman kita. 19. Bunsen digunakan sebagai pengukur suhu, sumber cahaya, sumber listrik, alat ukur, ataukah pembakar. Nah, bunsen itu yang bagaimana? Ini bentuk dari bunsen. Ada dua jenis bunsen. Yang pertama adalah bunsen yang bersumber dari gas, dan yang kedua adalah bunsen yang bersumber dari pembakar spiritus. Kalau dari gas, untuk mematikan kita tinggal memutar ke off, sedangkan untuk yang spiritus cara mematikannya tidak boleh ditiup. Jadi kedua-duanya mematikannya tidak boleh ditiup. Untuk yang dari gas kita putar, untuk yang dari spiritus berarti ketika nyalakan tutupnya dilepas. Nah, untuk mematikan kita langsung menutupkan saja tanpa ditiup. Jadi bunsen ini digunakan untuk pembakar. Soal nomor 20. Alat berikut tidak digunakan sebagai alat ukur. Apakah gelas ukur, buret, pipet ukur, labu ukur, ataukah gelas kimia? Nah, sekarang saya tunjukkan bentuknya satu persatu. Ini gelas ukur yang ada skalanya. Namanya saja gelas ukur, berarti sudah pasti bisa digunakan untuk alat ukur.
Ini buret. Buret juga ada angka atau skalanya. Bedanya apa dengan gelas ukur? Kalau gelas ukur tadi, zat cair yang masuk ke dalamnya. Kalau buret ini zat yang keluar. Biasanya buret ini digunakan untuk titrasi. Nanti kelas 11 ada materi titrasi. Pipet ukur. Nah, pipet itu alat digunakan untuk mengambil zat cair, tapi di sini pipet ukur berarti ada skalanya. Labu ukur ini juga digunakan untuk mengukur atau mengukur zat larutan atau zat cair. Gelas kimia, walaupun di dalam gelas kimia ini ada skalanya, tapi kurang akurat untuk digunakan untuk mengukur. Jadi di antara kelima alat ini yang kurang akurat atau tidak digunakan sebagai alat ukur yaitu gelas kimia. 21. Jika di laboratorium terjadi kebakaran saat memanaskan dietil ether. Dietil ether ini adalah zat kimia yang mudah terbakar. Tindakan berikut yang tidak tepat dilakukan adalah mematikan sumber arus listrik, menutup kain basah pada bahan yang terbakar, memadamkan api dengan apar saat api belum membesar. Apar ini adalah tabung gas untuk memadamkan kebakaran. Jadi di dalam laboratorium kimia harus mempunyai alat ini. Meniup api untuk memadamkan karena nyala api masih kecil. Memanggil mobil unit pertolongan bahaya terdekat. Maka tindakan yang tidak tepat adalah meniup api untuk memadamkan karena nyala api masih kecil. Jadi di dalam laboratorium untuk mematikan api tidak boleh ditiup ya, karena di situ ada bahan kimia yang mungkin sifatnya adalah mudah terbakar. Kalau kita tiup maka gasnya akan bisa mengenai zat-zat yang lain dan malah memperbesar kebakaran. 22. Botol reagen atau botol semprot digunakan untuk menyimpan larutan yang digunakan untuk membilas bahan-bahan yang tidak larut dalam air, menampung larutan yang digunakan sebagai titran pada proses titrasi, mencampur larutan-larutan yang akan dibersihkan, memisahkan larutan dengan massa jenis berbeda, membuat larutan dengan konsentrasi tertentu. Nah, jawaban yang tepat dari kegunaan botol reagen atau botol semprot yaitu untuk menyimpan larutan yang digunakan untuk membilas bahan-bahan yang tidak larut dalam air. Nomor 23. Ana akan membuat larutan asam sulfat encer atau H2SO4 dari larutan asam sulfat pekat. Ana memerlukan, jadi asam sulfat ini adalah zat kimia yang berbahaya. Jadi secara umum kalian harus menganggap zat kimia yang berbahaya. Atau biasanya kalau di dalam kehidupan sehari-hari orang-orang memanggilnya larutan keras. Nah, di mana kalau membuatnya? Maka apakah di deksikator, apakah spatula yang diperlukan, apakah neraca, apakah lemari asam, apakah tabung reaksi. Nah, dari kelima option ini yang paling penting yaitu Ana harus melakukan pengenceran di dalam lemari asam supaya aman dan zatnya tidak terhirup oleh kita. Jadi lemari asam ini ada cerobongnya yang menuju ke luar ruang. 24. Suatu zat kimia bersifat toksik, artinya apa toksik itu? Apakah mudah terbakar? Apakah mudah meledak? Pengoksidasi, korosif ataukah beracun? Nah, toksik di sini artinya adalah beracun. Kita lanjutkan ke soal yang terakhir. Alkohol merupakan bahan kimia yang bersifat mudah terbakar. Simbol yang tepat untuk menunjukkan bahan mudah terbakar tersebut adalah di 5 ini mana yang menunjukkan simbol mudah terbakar?
Sudah pasti, yaitu jawabannya adalah D, yang bergambar api. Nah, anak-anakku semua, demikianlah pembahasan soal kali ini. Untuk menambah pengetahuan kalian, dan cari sendiri apa pengertian metode ilmiah dan sebutkan langkah-langkahnya. Pada video pembelajaran sebelumnya sudah saya bahas, jadi kalian coba untuk mengingatnya kembali, kalian cari apa itu pengertian metode ilmiah dan sebutkan langkah-langkahnya. Yang kedua, hipotesis merupakan salah satu urutan dalam metode ilmiah. Apa yang dimaksud dengan hipotesis? Yang ketiga, jelaskan pengertian korosif. Korosif itu apa? Dan berikan contoh-contoh bahan kimia di laboratorium yang bersifat korosif. Jadi supaya kalian lebih berhati-hati nanti ketika di laboratorium, coba kalian sebutkan bahan-bahan kimia di laboratorium yang bersifat korosif. Paling tidak tiga bahan ya di laboratorium. Nah, ini untuk menambah pengetahuan kalian atau menguji seberapa pemahaman Anda tentang materi pembelajaran yang sudah Bu Dewi sampaikan sebelumnya. Pembahasan soal-soal kelas 10 bab 1 pada pertemuan kali ini. Terima kasih sudah ikut belajar di kelas kimia. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa di subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan dengan video-video pembelajaran selanjutnya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.